Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu bimannihi wa ifdalihi wa yudafi'u niqamahu bi'izzihi wa jalalihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi aqwalihi wa af'alihi ma damal maula yatafaddalu ala 'abidihi binawalihi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Maqasidus Shaum. Sudah sampai pada keterangan tentang hadis yang ada sebelum ini, yakni langsung saja kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darmi amin. Wa amma qawluhu la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Bahwa perlu kita yakini aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih baik, lebih berkualitas di sisi Allah pada hari kiamat daripada kualitasnya wewangian minyak misik. Di dalam redaksi tersebut ditafsiri oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, yakni fafil kalami hadfun taqdiruhu wala thawabu khulufi famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Bahwa di dalam kalimat tersebut ada asumsi penakdiran kalimat yang terbuang, yakni ketika dikatakanlah khulufu famis shaim, di sana ditakdirkan bahwa pahalanya aroma mulutnya orang yang berpuasa itu lebih berkualitas di sisi Allah daripada kualitasnya wewangian misik. Ini menggambarkan betapa utamanya ibadah berpuasa. Kemudian di dalam kitab Syarhus Suyuti 'alal Muslim, di sana disebutkan waqtarahu Ibnul Arabi la khulfatu famis shaim bidhammil kha. Yang dimaksud adalah taghayyuru raihatihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Bahwa perubahan aroma mulutnya orang yang berpuasa itu lebih berkualitas di sisi Allah daripada wanginya misik. Namun itu pun ada keterangan la yutawahhamu annallaha ta'ala yastatibur rawaiha wa yastalidzuha. Namun di sini bukan berarti Allah itu menggunakan indera penciumnya untuk mencari wewangian tersebut dan kemudian merasakan nikmatnya, lezatnya wewangian tersebut. Itu bukan seperti itu, karena fa inna dzalika muhalun alaih. Karena hal yang semacam itu tidak mungkin oleh Allah. Karena Allah tidak mungkin sama dengan makhluk lain, dengan apapun, bahkan laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Terus kemudian pengarahan makna daripada hadis ini disebutkan di dalam Syarah Suyuti 'alal Muslim. Ini hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Imam Izzuddin bin Salam, yakni wa inna makna hadhihi al-atibah raji'atun ila annahu ta'ala yuthibu ala khulufi famis shaim thawaban aktsara mimma yuthibu ala istiqmalil misk haitsu nadaba asy-syar'u ila istiqmalihi kal juma'i wal a'yadi wa ghairi dzalik. Jadi pengarahan makna pada khulufu famis shaim, aroma mulutnya orang yang berpuasa itu diarahkan atau kembali pada makna yang dimaksud, yakni bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan pahalanya aroma mulutnya orang yang berpuasa itu lebih banyak pahalanya ketimbang pahalanya pemakaian misik. Ketika kita tahu bahwa oleh syariat itu dianjurkan untuk memakai misik, seperti halnya pada pelaksanaan Jumatan ataupun pada hari raya. Dan di dalam versi lain juga yang dimaksud antara
aroma famis shaim versus aroma rihul misk, itu kemudian di dalam versi lain ada keterangan wa yahtamilu an yakuna dzalika fi haqqil malaikah fayastatibuna rihal khulufi aktsara mimma yastatibun. Jadi di dalam versi ini sudah menghindari penyamaan Allah dengan yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Jadi untuk menghindari hal itu kemudian di sini tafsirannya ya, itu adalah bahwa klaim aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih istimewa, lebih berkualitas, itu adalah disandarkan pada malaikat fi haqqil malaikati, sehingga yang mencium dan menggunakan indera penciuman itu adalah malaikat, kemudian menyatakan itu lebih wangi daripada rihul misk. Wa qila yujazihillahu fil akhirati bi ayyaj'ala nakhatahu atyaba min rihil misk kama fi dami syahid. Bahkan di situ keterangannya adalah bahwa Allah memberikan balasan besok di akhirat dengan menjadikan aroma mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada wanginya misik, sebagaimana juga disandarkan pada darahnya orang yang mati syahid. Namun akan lebih mencengangkan lagi ketika ada keterangan di dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana disebutkan wa yu'khadhu min qawlihi atyabu min rihil misk annal khulufa a'zamu min dami syahadah li'anna dam syahid syubbiha rihuhu bi rihil misk. Jadi akan ada asumsi ya, akan ada asumsi. Saya katakan akan ada asumsi, tapi jangan langsung divonis seperti itu. Jadi bisa saja ketika dengan uraian tadi di atas, maka akan ada asumsi bahwa khulufu famis shaim itu, aroma mulutnya orang yang berpuasa itu lebih agung daripada darahnya orang yang mati syahid. Karena darahnya orang yang mati syahid itu baunya, aromanya diserupakan dengan baunya misik. Padahal wal khulufu wusifa bi annahu atyabu. Padahal aroma mulutnya orang yang berpuasa itu disifati itu lebih wangi daripada misk. Namun bukan berarti wala yalzamu min dzalika ayyakuna siyamu afdala minasyahadah lima la yaqul. Namun jangan langsung kemudian divonis bahwa puasa itu lebih utama daripada mati syahid. Namun dilihat dari satu sisi, wala'alla sabab dzalika al-maghrib ila asli kulli minhuma fa inna aslal khuluf tahirun wa aslad dam bi khilafi. Fa kana ma asluhu tahirun atyabarihan. Anggapan bahwa khulufu famis shaim atau aroma mulutnya orang yang berpuasa itu dinilai lebih berkualitas daripada damu syahid, yang dimana damu syahid itu diserupakan dengan aromanya misik, padahal khulufu famis shaim itu atyabu min rihil misk. Itu jangan langsung kemudian divonis langsung bahwa puasa itu lebih utama daripada mati syahid. Namun yang jelas oleh Imam Ibnu Hajar Shahibu Fathil Bari ini menilai atau menganalisa dari sisi asalnya kedua barang tersebut. Asalnya khuluf itu adalah tohir, asalnya aroma mulut itu adalah tohir, namun asalnya dam itu tidak tohir, tidak suci. Melihat dari kenyataan aslinya seperti itu, ya, saya ulangi, melihat dari sisi itu, maka memang lebih atyabu, lebih berkualitas. Jadi khulufu famis shaim itu lebih berkualitas, sehingga diakhiri dengan fakana ma asluhu tahirun atyaba rihan. Maka melihat asalnya itu suci, maka itulah yang lebih berkualitas aromanya.
Kemudian muslimin muslimat rahimahullah. Dalam satu sisi la khulufu, ini tadi yang la khulufu wala khulufu bidammil kha ala ashah wa qila bi fathiha. Jadi menurut yang ashah kha-nya itu dibaca dhamma, namun ada juga yang membacanya dengan fathah. Maknanya adalah wa huwa raihatul fami al-mutawwir. Qaluhu atyabu indallahi la yutasawwaru at-tib 'ala Allahi illa bi tariqil fard. Nah, jadi penyandaran bahwa penilaian itu lebih wangi oleh Allah, itu penyandarannya adalah bi tariqil fard. Itu diumpamakan harus dengan majaz, harus dengan lebih dalam memahami maknanya, sebagaimana tadi sebelum ini sudah kami sebutkan. Jadi jangan langsung, karena wadzalika muhalun indallah. Karena untuk mencium bau wangi semacam itu dengan menggunakan indera itu muhal bagi Allah, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Begitu yang mungkin bisa kami sampaikan untuk kesempatan dan durasi yang tersedia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.